my own world of make-believe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi di modul pertama. Kemarin kita udah mencapai materi KPT. Sekarang kita lanjut ke materi OPC, Routing Sheet dan Multi Product Process Chart. Pertama adalah OPC. Minggu kemarin saya juga udah meminta kalian untuk membuat tugas resume tentang OPC. Mudah-mudahan kalian udah mengerjakan sambil membaca-bacanya. Oke, OPC itu atau kepanjangannya adalah Operation Process Chart. Jadi di OPC itu kita akan membuat proses dari sebuah produk dari awal sampai akhir, dari awalnya dari raw material sampai berbentuk produk jadi. Jadi kita di sana merincikan apa aja sih prosesnya, termasuk mesinnya juga, waktunya berapa lama. Pokoknya semuanya di situ ada waktunya, scrapnya, terus materialnya dari bahan apa, ukurannya kayak gimana gitu. Kita lihat OPC-nya. Ini dia OPC-nya. Jadi produk yang kalian bikin itu adalah kursi Citos. Kemarin di grup juga udah saya kasih kan. Nah, ini kursi Citosnya seperti ini. Jadi yang kalian bikin OPC-nya itu nanti adalah kursi dan meja. Nah, jadi pabrik kalian itu akan membuat produk ini. Kursinya, kursi Citos sama meja. Yang kalian bikin itu adalah yang terbuat dari, untuk OPC-nya ya, yang melalui prosesnya itu adalah yang terbuat dari besi, bahan utama besi, kecuali baut. Kalau baut kan dia emang terbuat dari besi, tapi kita nggak usah bikin. Oke. Lebih fokusnya itu adalah si rangkanya. Ini yang si pipa-pipanya, terus di belakang sini juga ada pelatnya, itu dibikin. Nah, kalau tutup-tutupnya ini kan di atas sini, kan ini bulat berlubang, ini seharusnya ada tutupnya. Tutupnya itu terbuat dari karet biasanya. Nah, itu nggak usah dibikin. Jadi kita beli barang jadi aja. Nah, terus si sandarannya ini biasanya terbuat kalau nggak dari plastik, dari kayu. Itu juga nggak usah bikin, kita langsung beli jadi ke supplier. Nah, yang kita bikin itu rangkanya, proses pemotongannya, bendingnya, terus perakitannya, assemblingnya gitu. Nah, ini kalau untuk yang meja itu juga sama, rangkanya aja yang kita bikin sama nih papan depan ini. Ini papan ini terbuat dari plat aja kita bikin. Laci juga bikin karena dia terbuat dari besi. Terus ini juga bikin si gantungan tas ini karena dia terbuat dari stainless steel. Terus kalau ini alas mejanya itu beli aja. Nah, untuk proses perakitannya itu kalian kira-kira aja atau kalian bisa melihat videonya di YouTube perakitannya kayak gimana. Nah, produknya sama antar kelompok, cuman yang membedakan dari, kan kalian terdiri dari dua kelompok. Jadi yang membedakan itu adalah ukuran. Ukurannya misalnya untuk kelompok 1 dia milih yang nomor 2, untuk yang kelompok 2 dia milih yang nomor 3 atau 4 atau 5, terserah. Pokoknya pilih salah satu dari 2, 3, 4, 5, 6 ini, pilih salah satu. Nah, yang membedakan lagi adalah jangan sampai urutan prosesnya sama yang lain. Itu sama aja kalian kerja sama. Ya. Jadi harus dibedakan. Misalnya contoh gini. Kelompok 1 dimulai pertama kalinya itu dari si kursi misalnya. Nah, yang kursi misalnya kelompok 1 dia bikin pertama kali adalah kaki kanan bagian atau sebelah kiri. Nah, untuk yang kelompok 2 itu misalnya bikin kaki depan bagian kanan misalnya gitu, atau plat sini misalnya. Itu ya.
nggak boleh sama urutannya, harus dibedakan. Terus ukuran ini kan perbedaannya ukurannya aja, itu juga harus beda. Oke, sekarang kita lanjut aja ke OPC-nya sendiri. Jadi di dalam OPC itu ada ininya, ada bagian-bagiannya. Misalnya ini yang pertama adalah bagian kepalanya. Nah, kepalanya itu terdiri dari keterangan ya, nama, nomor peta, revisi, dipetakan oleh siapa, tanggal dipetakan, terus sekarang atau usulan. Nah, sekarang atau usulan itu ya, maksudnya kalau kalian bikinnya tahap pertama itu masih sekarang. Kalau usulan itu misalnya kalian memberikan usulan untuk peta yang telah kalian bikin, itu usulan. Itu biasanya ada di praktikum APK. Cuman karena kalian langsung kan jadi nggak merasakan praktikum APK. Terus di sini ada deskripsi assembling. Jadi assembling itu dijelaskan lagi di sini. Misalnya di sini ada assembling nih. Ini adalah assembling 1 misalnya. Jadi penggabungan antara kaki depan misalnya dengan kaki belakang. Nah, di sini dideskripsikan lagi, dijelaskan. Gitu. Terus di sini keterangan. Nah, keterangan itu jumlah aja sih, misalnya operasi itu yang bulat itu ada berapa, waktunya, total waktunya ada berapa. Terus ini kotak itu pemeriksaan ada berapa, terus waktu totalnya ada berapa. Terus operasi gabungan itu kayak gini, dia ada ada operasi sekaligus inspeksi. Jadi dia ada berapa, terus totalnya ada berapa, waktunya ditotalin. Misalnya operasi gabungannya ada 2, nah total waktu dari 2 itu berapa, terus ditotalin semuanya. Nah, terus ini sebenarnya nggak perlu mungkin sekarang, tapi nggak apa-apa bikin aja. Nah, sekarang kita masuk ke intinya dari OPC. Nah, ini bentuk OPC. Jadi yang tadi saya bilang nggak boleh sama urutannya. Misalnya ini urutan pertama itu kelompok 1 kaki belakang kanan misalnya. Yang kelompok kedua urutan pertamanya itu kaki depan kanan misalnya, atau plat sandaran kursi misalnya gitu. Nah, ini namanya main item atau yang paling pertama. Jadi dia semuanya itu merakitnya ke dia gitu. Cuman nggak apa-apa dibeda-bedain juga main itemnya. Nah, ini keterangan di sini itu ada yang ada 3 ya. Yang pertama adalah nama, komponen, dan nomor. Nomor itu dimulai kalau saya bukan saya di praktikum ini harus dimulai dari 100 ya. 100 misalkan kaki kanan belakang misalnya. Misalnya ini produknya nama objek kursi Citos, terus di sini namanya yang main itemnya kursi kanan belakang, nomornya 100. Nah, terus ada ukuran raw material. Kalian harus mencari berapa sih ukuran raw material di supplier itu. Nah, biasanya untuk tube atau pipa yang bolong, yang bahan bakunya ini, itu namanya tube biasanya. Itu ukurannya, ukuran panjangnya adalah 6000 mili atau sama dengan 6 meter. Biasanya di supplier kayak gitu. Nah, tapi ukurannya bukan cuma itu aja, harus lengkap. Misalnya diameternya berapa, ukurannya berapa, ketebalannya berapa. Jadi 6000 kali, misalnya diameternya 30 mili 3 cm misalnya, atau 20 mili, terus berarti 6000 dikali 20 dikali misalnya ketebalannya 2 mili, berarti dikali 2. Jadi 6000 kali 20 kali 2. Nah, bahannya disebutin mas, misalnya bahannya stainless steel atau steel biasa gitu ya.
Nah, perlu diingat kalau misalnya kalian bikin bahan di sini harus melihat harganya. Kenapa? Gini, karena kita adalah pabrik baru, jangan sampai kita kita pabrik baru, jangan sampai pabrik kita itu harga produknya lebih besar dari pabrik yang udah ada. Jadi ibaratnya kita pabrik baru, kita jangan sampai dong harga produk kita melebihi dari harga pasaran. Kenapa jangan sampai? Ya nggak akan ada yang beli. Orang belum percaya dengan produk kita karena kita pabrik baru. Terus kita berani ngeluarin produk yang harganya lebih mahal dari pasarannya. Kemungkinan tipis sedikit kalau kita akan sukses nanti pabriknya misalnya gitu. Jadi bahan baku itu penting ya untuk nantinya untuk HPP produk kita itu sendiri. Nah, ini udah bagian atas. Terus ini ada garisnya, garis ini seperti ini. Nah, ini adalah garis untuk menunjukkan bahan tambahan nih, seperti ini. Misalnya di sini ada bahan tambahan, misalnya gini ya. Tadi bahan bakunya 6.000. Nah, di sini kita bikin, misalnya di sini prosesnya adalah dipotong. Nah, ukurannya berapa? Misalnya ukurannya 6.000. Kan tadi 6.000 udah raw material. Misalnya kita motong dengan ukuran 345 kali 20 kali misalnya 2. Nah, ini 20 ini dikasih tanda ini ya, apa yang dikasih tanda diameter, apa kayak yang bulat dicoret itu. Isi lama. Pokoknya dikasih tanda diameter. Kalau dia diameter itu dikasih tanda diameter. Atau D aja dulu. Nah, dipotong dengan ukuran sekian. 345 kali diameter 20 dikali ketebalan 2. Nah, mesinnya apa? Misalnya mesinnya di sini. Bukan misalnya, emang biasanya mesinnya itu adalah circular saw atau cutting bisa. Nah, toolsnya apa? Tools itu adalah peralatan tambahan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau ngebending. Kalau ngebending itu kan harus pakai cetakan kan. Nah, si cetakannya itu kan beda-beda. Misalnya kita mau ngebending misalnya 90 derajat, kita pakai cetakan yang 90 derajat. Misalnya kita mau ngebending 45 derajat, ya kita pakai cetakan yang 45 derajat gitu. Itu contoh untuk tool. Misalnya nggak ada tools ya nggak masalah. Tapi kalau untuk pemotongan itu biasanya ada tools namanya mal ukur. Untuk apa mal ukur ini? Jadi kita nggak perlu lagi pakai meteran, ngukur dulu terus ditandain. Itu waktunya lama. Jadi kalau udah pakai mal ukur kan langsung aja. Jadi di setiap meja itu ada circular saw terus ada mal ukurnya. Kita langsung motong di crack gitu. Kalau misalnya kita ngukur dulu, tarik meteran panjang-panjang, ukur 345, 345, 345, kapan mau selesainya? Gitu. Nah, di sini berarti dipakai mal ukur. Nah, di sini ada bahan tambahan nggak? Ada tentunya. Apa bahan tambahannya? Misalnya, bahan tambahannya adalah si mata pisaunya, mata pisau si circular saw-nya. Kenapa itu dijadikan bahan tambahan? Karena mata pisau itu adalah bahan yang akan habis. Berbeda dengan tools. Tools itu nggak pernah habis, atau istilahnya habisnya bakal beberapa puluh tahun gitu. Kalau bahan tambahan itu habis dan kita harus mempersiapkannya untuk dibeli, atau kita harus mempersiapkannya untuk digunakan lagi. Jadi kita beli, disimpan di gudang gitu. Kalau mal ukur enggak, mal ukur itu entah berapa puluh tahun habisnya, atau
nggak akan kepakainya lagi. Kalau bahan tambahan itu pasti habis. Nah, terus waktunya misalnya ini waktunya 10 detik karena kita tadi udah menggunakan mal ukur, jadi kita nggak perlu ngukur-ngukur lagi, udah ada cetakannya di situ. Nah, sekarang scrapnya berapa? Scrap harus dihitung. Cara menghitungnya, pertama kita harus mencari berapa yang terpakai dari seluruh raw materialnya. Raw materialnya tadi 6.000 kali 20 kali 2. Ini raw materialnya. Sedangkan ukuran pakainya tadi 345 dikali 20 dikali 2. Nah, berarti kita menggunakan memotongnya itu 345. Ya. Nah, kita mempunyai raw material 6.000. Jadi tinggal dibagiin aja kan. 6.000 dibagi 345 sama dengan 17,39. Ini adalah hasil pembagian dari 6.000 dibagi 345. Kenapa nggak pakai yang 20 sama 2 ini? Karena ini sama nilainya, jadi nggak perlu. Kecuali nanti kalian untuk menghitung si lempengan plat, itu perlu. Ukuran plat itu raw materialnya adalah misalnya 2400 dikali 1200, ketebalannya berapa? Misalnya ketebalannya 4 mili ya, 4 mili. Ini ukuran raw material untuk plat. Nah, itu misalnya seperti itu ya kalian bagi-bagi. Ini misalnya ukuran pakainya adalah 140 dikali 200 dikali 2. Misalnya ukuran pakainya segini ya. Kalian harus menghitung si luasnya. Luas ini dibagi luas ini dapatnya berapa. Yang bisa digunakan dari panjang 6.000 ini kita menggunakan 345, yang bisa digunakan adalah 17 biji, 17 potongan. Sisanya adalah 39. Ini udah termasuk si lebar mata pisaunya misalnya 2 mili, ini udah termasuk ke sini karena dia yang terbuang. Gitu. Jadi kita hanya bisa menggunakan 17 dan ini sisanya. Nah, ini baru dicari berapa persen. Itulah persen scrapnya. Jadi tinggal 17 dikali 345. Saya ini ya dasarnya dulu ya ini. Sebenarnya ada rumus cepatnya, cuman kalian perlu tahu dasarnya aja dulu. Nanti kalau kalian mau pakai rumus cepatnya ya silahkan. 17 dikali 345. Hasilnya adalah 5.865. Nah, kalian bisa pakai cuman segini. Sisanya adalah dikurangi 6.000. Jadi sisanya adalah 135. Nah, si sisa inilah yang akan kita cari berapa persen sih dari 6.000. Jadi tinggal dibagiin aja kan. 135 dibagi 6.000, hasilnya dikali 100%. Berarti tinggal dihitung 135 dibagi 6.000 dikali 100 sama dengan 2,25. Jadi gitu persen. Nah, berarti scrapnya di sini adalah 2,5%. Gitu ya logikanya. Kita cari dulu berapa habisnya untuk si raw material dengan ukuran potong sekian. Berapa dapatnya? Misalnya, Pak, full habis gini logikanya. Kalau secara teori iya full habis, cuman kan
kalau kenyataannya itu nggak akan full habis. Maksudnya nggak akan full dapat semua. Kenapa? Karena ada si ketebalan mata pisau. Gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian punya bahan baku 6000. Terus ukuran pakainya dapat 600 lah. Biar cepat. Nah, berarti ini dapatnya adalah 10 potong. Kalau secara teori. Masalahnya kita ada ketebalan mata pisau. Misalnya ketebalan mata pisaunya adalah 3 mili. Nah, berarti di sini bukan 600 lagi dong. Berarti sini udah 603 mili. Nah, dikalikan 9 berapa? 603 dikali 9. 5427. Nah, berarti yang 600 terakhir itu dia nggak nyampe. Dia cuma nyampenya adalah 573. Untuk yang produk. Ini berarti dikali 9. Dan ada satu lagi potongan sepanjang 573. Nah, kalau kita butuhnya 600, kita punya potongan terakhir sekian, kan nggak bisa. Nggak mungkin kita pakai, nggak mungkin kita maksain nanti. Apalagi untuk kaki, misalnya yang 3 kakinya panjangnya 600, sementara yang satu lagi cuma panjangnya segini, 573 mili. Pasti ada scrap. Biarpun dia full misalnya, dapat kepotong. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi udah nyampe persen scrap. Nah, ini namanya adalah, misalnya ini udah nih, ini misalnya bikin lagi yang dari, oke saya jelasin lah ya, yang dari plat. Biar kalian lebih paham. Nah, di sini ada plat. Platnya itu bentuknya panjang, ngotak ke bawah. Jadi dia bentuknya persegi panjang. Ini plat bentuknya seperti ini. Nah, untuk proses pemotongan plat dari bahan baku 2,4 dikali 1,2 meter itu nggak mungkin kita menggunakan mesin circular saw atau jigsaw lah atau apapun itulah. Karena apa? Memakan waktu lebih banyak, lebih panjang. Pokoknya mesin apapun yang menggunakan itu, yang ada dinamonya, itu nggak bisa. Nah, sekarang kalau kita menggunakan mesin press seperti forging, bending, atau stamping, bisa. Cuman itu scrapnya pasti lebih dari 30%. Sementara kalau kita scrapnya banyak, kemungkinan itu pabrik lama-lama bakal bangkrut. Atau harga produknya pasti tinggi. Karena kita buang-buang scrap lebih dari 30%. Jadi, pakai mesin apa aja Pak yang bolehnya? Kalian bisa menggunakan mesin, kalau nggak salah namanya sharing mesin gitu. Nah, ini sharing mesin. Coba nanti kalian lihat aja di YouTube. Cari aja sharing mesin itu seperti apa. Bukan yang ini ya, ini mah kayak yang di tukang-tukang las. Lama kalau ini pakai yang ini. Jadi dia, nah ini yang manualnya. Jadi dia ini kita injek, nanti dia ada pisau dari atas untuk memotong. Ini lebih cepat kalau menggunakan sharing mesin. Nah, kalau mau untuk plat yang di depan ini itu bisa dari raw material yang 2,4 kali 1,2 memotong menggunakan sharing mesin. Nah, kalau yang plat di sini itu bahan bakunya bukan plat. Maksudnya bukan plat lempengan ya. Nah, ini. Jadi
Kalau mau yang lebar, yang ukurannya 2,4 kali 1,2 itu bisa digunakan untuk ini. Nah, kalau yang di belakang ini kayak lempengan gitu, cuman pendek-pendek, nggak terlalu lebar. Dia paling lebar itu kalau nggak salah cuman sekitar 3 atau 4 cm, jadi 30 atau 40 mm. Cuman panjangnya 6000 mm. Nah, jadi dia nggak bisa menggunakan untuk di sini. Dia bisanya untuk di sini karena ini lempengannya kecil. Seharusnya mungkin ada contoh tampak belakangnya. Nah, nih dia ada penahannya lempengan ini. Nah, itu bisa menggunakan bahan bakunya flat namanya. Flat bar steel. Kalau yang ini namanya flat steel biasa ya. Nah, kalau yang flat ini ukurannya seperti yang saya bilang tadi 30 sampai 40 mm atau 3 sampai 4 cm paling lebar itu juga. Nah, terus kalau yang ini flat ini dia bisa dipotong menggunakan circular saw. Gitu. Nah, kita lanjut proses yang selanjutnya itu assembling atau sub-assembling. Dikatakan assembling kalau dia langsung digabung atau diassembling dengan dengan main item. Jadi apabila nanti ada komponen di sini dan seterusnya, ini di sini komponen 1 kan misalnya 1 2 3 4 5 misalnya 5 6 dan seterusnya, dia dikatakan assembling kalau digabungnya langsung ke main item. Ini main item yang komponen pertama. Dikatakan sub assembling kalau dia digabungnya ke item kecuali main item. Misalnya nanti komponen 3 digabung sama komponen 2. Itu namanya sub assembling karena dia nggak langsung ke main item gitu. Nah, di sini ada bahan tambahan kalau misalnya penggabungannya itu misalnya dilas atau misalnya menggunakan di assembling menggunakan baut. Nah, si baut itu adalah bahan tambahan. Kalau las misalnya, las itu bahan tambahnya yaitu elektroda gitu. Nah, ini ada operasi gabungan. Operasi gabungan itu misalnya terakhir gitu, misalnya penggabungan dan pemeriksaan, misalnya penggabungan komponen terakhir. Nanti komponen terakhir. Nah, kalau misalnya kita pisah boleh dengan inspeksinya atau mau kita langsung satukan juga boleh. Gitu. Nah, untuk mesin assembling itu biasanya namanya benchwork kalau di kita atau meja kerja. Nah, ada meja kerja. Nah, meja kerja itu terdiri dari beberapa. Yang pertama benchwork biasa. Benchwork biasa itu kalau menggabungkan tidak menggunakan tooling. Terus ada lagi yang benchwork benchwork tooling. Nah, kalau benchwork tooling itu kalau menggabungkan dengan menggunakan tooling. Contohnya misalnya kayak toolingnya obeng, palu gitu. Itu namanya benchwork tooling. Kalau misalnya ada lagi benchwork gerinda tangan, itu biasanya untuk merapikan. Jadi misalnya kita ada proses mengelas, biasanya las-lasan itu harus dirapihin. Nah, dirapihinnya itu kita biasanya di meja kerja yang ada gerindanya. Jadi kita namain benchwork gerinda tangan boleh, benchwork hand grinding, gitu lah. Oke. Oke, gitu ya. Penjelasan untuk OPC. Oke, selanjutnya ada setelah dari OPC, di sini ada materi selanjutnya adalah routing sheet.
yaitu tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Jadi gitu. Karena kita ada 2 produk, jadi nanti bikin routing sheetnya juga 2. Nah, ini gambar yang lebih gedenya. Jadi di sini ada nomor operasi, deskripsi, mesin, tooling, waktu atau waktu, satuannya detik, ini produk mesin per jam, ini persen scrap, ini bahan diminta, bahan disiapkan, efisiensi mesin, terus kebutuhan mesin teori sama kebutuhan mesin aktual. Nah, sebenarnya sih kebutuhan mesin enggak lanjut. Nah, nomor operasi jadi gini, routing sheet itu kita ngerjakannya dibagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama adalah mengerjakan operasi. Operasi itu ini yang di atas sebelum ada assembling itu bisa disebut operasi. Jadi di atas assembling ini itu adalah operasi. Oh ya, tadi saya belum ini yang untuk penomoran operasi itu misalnya di sini operasi, jadi dia ditulisnya di sini O nomor produknya adalah 100. Nomor produknya adalah 100. Terus di sini adalah operasi 1, berarti di sini O101. Nah, misalnya di sini ada operasi gabungan, berarti di sini O102 dan I101. Yes. Untuk. Nah, di sini produk 2, berarti di sini O201. Kenapa berbeda dari teori? Karena kalau teori itu di sini 101, di sini 10, di sini 102 gitu. Rada sedikit berbeda tapi sama aja. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Karena untuk memudahkan pemeriksaan nanti di routing sheet. Jadi dia semakin ke bawah, kalau dia sama jenisnya operasi ya dia semakin bertambah. 101, 102, 103. Kalau storage ya nggak usah dikasih operasi apa-apa karena dia langsung disimpan ke gudang. Itu ya. Lanjut. Nah, jadi di routing sheet itu dikerjakannya per 3 tahap. Jadi kalian di sini bikin dulu operasi. Misalnya di sini item 1 ini sama produknya, hampir sama, cuman ini produk yang Manabu AH02. Kalau kalian lihat di webnya ini sama. Ini ada nih Manabu AH02 itu. Nah, ini kaki kanan misalnya. Kaki kanan itu ada 3 operasi. Nah, ini dibikin. Terus komponen tiang bawah kaki kanan, komponen 2 itu ada 2 operasi dibikin sini. Jadi ini operasi semua isinya. Nah, selanjutnya yang kuning ini itu adalah assembling. Jadi di sini isinya assembling semua. Nah, sebelum itu ada namanya sub assembling seharusnya. Jadi setelah operasi, ini masih operasi, ada sub assembling. Ini sub assembling semua isinya. Terus di sini assembling semua isinya. Jadi gitu ya, ada 3 operasi, sub assembling sama assembling. Itu harus diurutkan semua. Maksudnya ya operasi semua, sub assembling semua, jangan ngacak. Assembling semua. Oke. Nah, terus kalian kerjain dulu sampai sini, dideskripsiin sesuai deskripsi di OPC,
mesinnya juga sesuai di mesin di OPC, toolingnya juga sesuai di tooling OPC. Nah, terus waktunya ini waktu sesuai juga dengan waktu proses di OPC gitu. Nah, setelah kalian bikin itu semua sampai bawah nih, sampai ini mah total doang ya, sampai sini. Nah, terus baru dihitung produk mesin per jamnya. Produk mesin per jam itu dicari dari 3600 atau waktu dalam 1 jam dibagikan dengan 10. Jadi setiap 1 jam itu berapa produk yang kita hasilkan gitu. Nah, terus ini ada persen scrap juga nggak langsung ngambil aja dari OPC kalian. Nah, terus di sini ada bahan diminta. Bahan diminta itu dikerjakannya dimulai dari bawah. Setelah dari sini itu, setelah dari persen scrap itu mulai mengerjakannya dari paling bawah. Nah, bahan diminta paling bawah ini adalah data KPT kalian. Misalnya ini produknya meja, berarti KPT mejanya berapa? Masukin ke sini yang paling bawah. Ini ya, jangan lupa menghitungnya mulai dari bawah. Nah, kemudian si bahan dipersiapkan ini, itu rumusnya adalah di PPT saya ada 1 minus persen scrap. Ini bahan diminta dibagi dengan 1 minus persen scrap. Jadi bahan dipersiapkan itu rumusnya adalah bahan diminta dibagi 1 minus persen scrap. Cara ngeceknya gampang. Kalau dia scrapnya nggak ada, itu nggak akan naik. Dia berarti sama aja. Gitu. Lihat aja scrapnya. Kalau misalnya scrapnya 0, itu nilainya akan sama aja, nggak akan berubah. Nih. Scrapnya 0. Nah, ketika dia scrapnya ada, biarpun dia 0,01, karena dia run up, dia pasti nambah 1. Gitu ngeceknya ya. Itu untuk ngecek benar atau enggaknya. Nah, cara pengerjaan di sini itu sedikit bukan apa ya? Bukan mulai dari bawah, ini dari ini ke sini terus ke sini. Nah, kalau dilihat sekilas ya emang data ini itu diambilnya data ini bahan dipersiapkan di komponen di operasi 114 ini yang ini itu emang diambil dari data di bawahnya. Cuman di sini bukan hanya sekedar data di bawahnya saja. Kalian harus melihat OPC. Bentar ya. Oke, lanjut. Jadi patokannya adalah OPC yang kalian bikin. Jadi patokannya bukan dari si routing sheet ini. Secara sekilas sih ya ngambilnya dari sini nih. Ini kayak ini 106, di sini 107. Di sini udah mulai 107. Di sini juga 107. Sebenarnya bukan seperti itu. Emang sih kelihatannya seperti itu, tapi bukan seperti itu. Nah, cara kerjanya adalah kalian harus melihat OPC kalian sendiri. Nah, seperti ini. Jadi kita mulai berhitung dari bawah. Nih, dari sini. Ini taruhlah ya, yang sebelah kiri adalah bahan diminta, yang sebelah kanan adalah bahan dipersiapkan. Jadi bahan diminta di operasi sini, itu bahan diminta di sini, itu dikalikan scrap yang ada scrapnya, rumusnya itu dijadikan bahan dipersiapkan di sini, di operasi ini. Nah, bahan diminta untuk operasi ini itu betul diambil dari sini. Nih, ini diambil dari bawah.
Nah, bahan dipersiapkan di sini itu dihitung berdasarkan scrap. Ini terus ke atas, ini terus ke atas, ini terus ke atas. Nah, di sini udah mulai banyak nih. Ini bahan diminta, dihitung berdasarkan persen scrap, jadilah bahan dipersiapkan. Nah, bahan dipersiapkan di sini itu untuk bahan diminta di sini dan di sini. Jadi kalau kalian melihat berdasarkan routing sheet saja, nanti bakalan bingung. Pasti nanti bahan dipersiapkan di sini itu diambil dari sini nantinya. Karena apa? Karena ini di atasnya ini. Kalau kalian berdasarkan atasnya, pasti yang di sini itu diambil dari sini. Sementara kalau melihat OPC, yang di operasi sini itu diambilnya dari bahan dipersiapkan di sini. Ini ke sini. Terus bahan dipersiapkan di sini juga diambilnya dari bawah sini. Jadi dia ngasih kedua gitu. Nah, ini dihitung bahan dipersiapkannya. Nah, di sini juga dua. Pertama ngasih ke sini, yang kedua ngasih ke sini. Nah, ini ngasih ke sini. Ini bahan dipersiapkannya dihitung. Nah, sampai sini stop. Ini lanjutnya ke sini. Ini ngambil dari sini, bahan dimintanya ngambil dari bahan dipersiapkan yang di bawah ini. Dihitung, terus ini ke sini. Dihitung, sampai situ stop. Nah, ini bahan dipersiapkannya untuk bahan diminta yang di sini. Begitu seterusnya. Ini juga ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Itu mudah-mudahan kalian bisa paham untuk yang bahan diminta dan dipersiapkan sampai ke atas. Sampai ke atas ini. Oke, sekarang kita sudah nyampe ke bahan disiapkan. Nah, sekarang efisiensi mesin. Efisiensi mesin itu saya tetapkan efisiensi mesinnya adalah 80%. Jadi rumus untuk menghitung efisiensi mesin 80% itu adalah bahan dipersiapkan dibagi dengan 80%. Sehingga dia akan bertambah. Maksudnya dari efisiensi mesin 80% di sini adalah misalnya kita punya mesin dengan efisiensi 80%. Berarti kalau kita membuat mesin kita membuat komponen menjadi misalnya kita ingin jadi 100 atau kita masukin 100 komponen jadinya pasti 80. Nah, sementara di sini kita menginginkan jadinya itu 114. Berarti kita masukinnya harus lebih dari 114 dong biar dia jadi 114 karena dia di sini efisiensinya 80%. Misalnya gini deh cara gampangnya. Misalnya kita ingin jadinya 100, itu kita harus masukin 120. Kenapa? Kalau kita cuma masukin 120, ya itu logikanya. Kalau kita cuma masukin 100, itu nggak akan jadi 100, jadinya 80. Sementara yang kita inginkan adalah 100, berarti kita harus masukinnya lebih dari 100 sehingga bisa jadi 100 gitu. Nah, ini kebutuhan mesin teori. Rumusnya adalah kebutuhan mesin teori sama dengan efisiensi mesin dibagi produk mesin per jam. Gitu. Efisiensi mesin dibagi produk mesin per jam sehingga didapatlah kebutuhan mesin teorinya. Secara teori kita butuhnya segini. Nah, kalau kita tata letaknya by proses, yang kita gunakan adalah ini aja, kebutuhan mesin teori, karena dia nanti digabung-gabungin kebutuhannya terus baru nanti di run up.
Jadi misalnya ini 0,4 tambah 0,15 tambah 0,37 misalnya ini mesinnya sama. Nah, nanti ditambahin baru dijumlahin. Taman kita adalah tata letak yang kita bikin sekarang adalah by produk. Jadi kita harus langsung di run up. Makanya di sini harus di run up langsung. Jadi ada kebutuhan mesin teori, ada kebutuhan mesin aktual. Kenyataannya kita belinya harus satu, gitu. Karena kita tata letaknya by proses. Kalau kalian belum ngerti by proses by produk apa, nanti coba dilihat aja. Itu kalau diproduksi itu alirannya ada alirannya juga tuh. Gitu ya. Untuk kebutuhan untuk routing sheet. Saya ingin menambahkan sedikit tentang OPC. Jadi kan kita ada komponen yang bikin, ada komponen yang beli. Nah, komponen yang beli itu ditaruh di paling pinggir kiri. Ditaruh paling kiri. Nah, seperti ini. Ini komponen yang beli. Dia nggak ada proses. Dia langsung assembling. Ditaruh aja paling kiri. Jadi kalian harus bisa melihat sub-assemblingnya, pengelompokan assemblingnya gimana. Gitu. Ini bisa nggak disekaligusin? Misalnya komponen 5, 6, 7 bisa nggak? Boleh nggak sekaligus dilangsungin? Boleh kalau emang itu memerlukan langsung. Boleh kalau emang itu bisa. Kalau misalnya dia berbeda sub gabungan di situ, jangan maksain gitu. Itu ya, komponen beli ditaruh di paling kiri aja. Terus lanjut ke namanya adalah MPPC. MPPC ini adalah urutan masing-masing komponen yang akan diproduksi. Jadi masing-masing komponen ini di sini ada nama mesin. Ini mesin untuk operasi. Terus di sini ada WIP atau work in process. Nah, di sini adalah assembling. Nah, di sini nama komponennya, nomor komponennya. Nomor komponennya di situ. Nah, MPPC ini dibikin sebanyak 2. Ada MPPC kursi dan MPPC meja. Nanti juga sama kalian bikin tersebut. Nah, pengurutan mesin ini itu terserah kalian. Yang penting tidak boleh ada yang looping. Maksudnya looping adalah ketika misalnya kita sudah sampai di tahap ini, dia kembali lagi ke atas. Itu nggak boleh. Jadi dia harus berurutan ke bawah. Nah, solusinya jika ada yang looping gitu ya, nama mesinnya itu dijadikan 1 atau 2. Tapi usahain jangan. Kalau bisa jangan ya jangan. Kalau emang harus ada ya mau gimana lagi. Tuh. Ya. Ini cuman pengurutannya aja. Dari recipe misalnya 100. 100 itu dia cuman 3 kali proses. Berarti dia ada 3. Kalau di operasi sih saya rasa kalian pasti paham. 1. Yang proses pertama di mesin circular saw. Ini angka 1 ini adalah jumlah mesin aktualnya yang ada di routing sheet tadi. Ini jumlah mesin aktual dimasukin ke sini. Jadi circular saw untuk proses untuk komponen 100 itu memerlukan 1 mesin gitu. Bench drilling untuk komponen 100 itu memerlukan 1 mesin. Gitu. Sampai dia di work in process dia berhenti dulu. Dan begitu juga selanjutnya semuanya. Nah, ini adalah komponen beli. Komponen beli boleh ditaruh di tengah asalkan emang nggak bisa ditaruh di pinggir banget sebelah kiri. Kalau dia bisa di pinggir ya taruh di pinggir. Terus ini adalah penggabungannya. Jadi bisa dikatakan dengan kebalikannya dari OPC untuk assembling di sini. Kenapa? Kalau OPC itu dia ke 1 terus.
dia ngegabungin ke komponen satu terus. Nah, kalau assembling dia ke komponen terakhir bergeraknya. Dia ke komponen terakhir, paling terakhir. Kalau OPC kita ngegabunginnya di komponen satu. Gitu ya. Cara bacanya kebalikannya. Jadi gini. Assembling 1 komponen 1 dia digabungkan dengan komponen 2. Kalau di OPC kan komponen 2 digabungkan dengan komponen 1 digabungkan. Nah, seharusnya kalau di OPC dia pasti ditaruhnya di komponen 1 kan, di kolom komponen 1 yang ini. Nah, cuman dia karena di MPPC dari kebalikannya dia ditaruhnya di kolom komponen 2 digabunginnya. Nah, itu namanya assembling 1 dan mesinnya dia harus sama. Berarti di sini mesinnya electric welding mesin. Yang urut 15 electric welding mesin di sini. Nah, ini adalah assembling. Nah, jikalau dia ada sub assembling berarti dia disamain sejajar sama assembling 1. Berarti dia sejajar sama ini. Nah, assembling 1 di sini adalah komponen 300 dan 400 dan 500. Jadi ada 3 komponen digabungkan sekaligus. Itu digabungkan di mesin sama elektroda welding mesin. Electric welding mesin. Elektroda mah nama ininya ya. Nama toolingnya. Nama bahan tambahannya, sorry. Oke, lanjutnya. Kalau di OPC ya dia pasti digabungkannya di kolom komponen 300. Ini. Karena dia di MPPC berarti di komponen yang paling akhirnya. Gitu. Terus di sini assembling. Jadi gitu, dia pokoknya kebalikan dari OPC sampai dia di komponen terakhir. Nih menggabungkannya. Jadi kalau di OPC istilahnya kita membawa ke komponen 1. Kalau di OPC kita membawa dari komponen 1 membawa ke komponen terakhir gitu istilahnya. Nah di sini ada jumlah mesin. Jumlah mesin itu adalah penjumlahan yang dari samping sini. Misalnya kayak tadi itu ada circular saw. Total yang menggunakan circular saw itu ada 9 mesin. Dijumlahin dari sebelah kiri ini. Nah ini juga penjumlahannya. Nah ini total mesin aja. Total mesin dari operasi dan assembling. Gitu ya. Oke. Ini ada keterangan biasa fabrikasi. Ini proses fabrikasinya, ini aliran fabrikasinya. Terus ini ada tanda tangan, asistennya nggak ada. Belum tahu kita asistennya kayak gimana, ke siapa. Nah ini untuk yang si meja sama aja. Gitu. Barangkali cukup sekian aja penjelasannya karena OPC nggak terlalu ribet saya rasa. Yang jelas kalian harus memahami dari sini aja. Pokoknya konsepnya dia berbeda dari OPC. Kita ngegabunginnya, kita bawa ke komponen yang paling tinggi nomornya gitu aja lah. Kalau di OPC kita ngegabunginnya ke komponen yang paling rendah deh. Gitu. Oke, sekian untuk materi modul pertama ini. Berarti materi modul pertama udah habis.
Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya. Misalnya nggak paham, silahkan bertanya di grup WA. Kalau emang perlu saya bikinin video lagi, ya nanti saya bikinin lagi videonya supaya kalian paham. Begitu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make